Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Karena ini adalah hari Jumat ya, untuk pembentukan candle weekly terakhir dan kita akan melihat ya seperti apa kondisinya selama satu minggu ini. Secara keseluruhan candle membentuk pergerakan impulsif bullish dan berhasil ya breakout di atas high weekly 1932,63. Ini menggambarkan arah pergerakan masih dalam kecenderungan bullish. Selain daripada itu, hal-hal apa aja sih yang menjadikan pergerakan XAU-USD ini selama minggu ini bergerak yang cukup signifikan? Menurut saya yang pertama adanya geopolitik ya yang masih memanas di Timur Tengah sampai dengan saat ini. Dan ada hal yang terjadi, yaitu salah satu rumah sakit di Gaza telah dibom ya oleh Israel. Ini yang juga menjadikan XAU-USD kembali lagi menjadi safe haven. Makanya minggu ini bergerak cukup signifikan. Dan yang terakhir bahwasanya semalam ya di mana ketua The Fed ya yaitu Jeremy Powell menegaskan kembali di klub ekonomi New York bahwa langkah kebijakan moneter berikutnya akan bergantung pada data-data yang rilis, dan langkah keputusan si The Fed pun akan lebih berhati-hati ke depannya. Itu yang disampaikan meskipun saat ini ya dia mengatakan sempat mempertahankan suku bunga yang ada. Jadi secara keseluruhan menurut saya dengan ketidak ada kepastian ya apa yang disampaikan si Jeremy Powell, tapi menunjukkan bahwasanya sikap dovish yang terjadi. Maka di sini ketika sikap daripada si Jeremy Powell to dovish, ya ini dimanfaatkan XAU-USD pasti akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan tentunya indeks dolar terjadi penurunan. Nah, ini yang hal-hal yang telah terjadi di minggu ini mengenai pergerakan XAU-USD. Dan tentunya hari Jumat ini apakah menambah poin buyers momentum yang cukup kuat. Kalau kita hitung secara range pergerakannya di weekly Senin sampai dengan Jumat pagi ini mencapai 69,55 dolar per troy ounce. Ini sangat besar ya, ini sangat besar di atas daripada rata-rata pergerakan weekly pada umumnya ya. Seperti ini kan tidak begitu volatile ya, artinya rata-rata ya kisaran 40 sampai 50 dolar. Dan dengan adanya banyak peristiwa yang terjadi saat ini ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini menunjukkan momentum yang sangat kuat sampai dengan XAU-USD bergerak naik hingga mencapai di level 1977,60. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan selama 2 minggu pasca terjadinya ketegangan di Timur Tengah. Apakah ada momentum terjadinya koreksi? Ini salah satu beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya. Kalau saya melihatnya seperti ini, tentunya XAU-USD nggak mungkin juga akan bergerak naik terus gitu. Selama kita mantau aja kalau ternyata ketegangan itu sudah tidak ada yang namanya genjatan senjata atau terlalu lama kondisinya dan tidak ada titik terang, itu biasanya ada investor itu beralih pemikirannya ya, bisa kembali lagi ke dalam jalurnya keputusan si Jeremy Powell ya, yang merupakan target inflasinya dia yaitu 2%, akan menuju ke sana kembali gitu loh. Tapi selama posisinya masih terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah ya, ini menunjukkan safe haven bisa terjadi, apalagi kalau hal-hal tempat-tempat yang merupakan memiliki kondisi seperti kemarin ya, rumah sakit Gaza telah dibom. Nah, itu hal-hal yang seperti itu pasti akan menunjukkan aksi safe haven untuk XAU-USD akan bergerak lebih tinggi.
Intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara teknikal, posisi pergerakan XAU-USD masih dalam arah bullish. Karena apa? High daripada 1932,63 ini berhasil di break dan memiliki buyers momentum yang sangat kuat. Ini gambarannya. Dan monthly pun ya, ini high monthly sebelumnya 1952,89 juga sudah di break yang terjadi di bulan sebelumnya, yaitu di bulan September. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya. Kita akan lihat secara keseluruhan. Langsung aja kita lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily ini juga hal yang sama ya. Anda bisa lihat ini pergerakan impulsifnya masih sangat kuat. Tapi menurut saya masih memiliki potensi koreksi ya, atau retest. Karena biasanya kalau break trend line seperti ini, sebentar saya perkecil dulu. Nah, biasanya market itu setelah dia bergerak naik, kemudian di area trend line membentuk build up ya, atau konsolidasi di area ini, kemudian bergerak impulsif seperti ini selama 2 hari, ini 2 kali dia naik. Ini biasanya dia akan koreksi dulu, retest dan bergerak naik kembali. Itu sih gambarannya secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat dari day per day-nya, posisinya dari hari posisi Senin ya, ini kan Senin Selasa ini membentuk sebuah konsolidasi di area trend line. Kemudian hari Rabu menunjukkan impulsi bullishnya, berhasil break close di atas 1932,63. Arah pergerakannya masih sangat kuat dan kemudian didorong kembali di hari Kamis tanggal 19 Oktober kemarin. Terjadi pergerakan impulsi bullish, buyer momentum yang sangat tinggi, dan kemudian high yang terbentuk 1962,54 membentuk high baru sampai dengan level 1977,60. Ini merupakan arah pergerakan yang kecenderungannya masih sangat bullish. Tapi tidak menutup kemungkinan area yang akan saya tandain batas breakout ya. Sebentar, ini key resisten daily juga sudah di break ternyata ya. Nih. Ya, ini resisten di daily sudah di break, maka saya melihat di sini sudah ada perubahan tren di time frame daily ya, yaitu change of character. Ini saya tandain dulu. Ini untuk change of character di time frame daily. Oke, kita masukkan dulu. Udah ada perubahan tren ya. Ini dorongan buyersnya memang sangat kuat. Oke, itu yang pertama, telah terjadi perubahan tren. Kalau kita lihat memang potensinya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan membentuk seperti inverted head and shoulder juga bisa gitu loh. Ada target penurunan kembali, retest menuju trend line, dan dia bergerak lagi gitu. Karena kan sebelumnya kan kalau kita lihat trennya kan memang bearish ya sampai posisi ini. Anda bisa lihat di sini turun, naik ya kan, dia turun kembali ya, naik. Oke, sini. Dan perhatikan kemudian setelah kenaikan terakhir di sini ya, dia membentuk seperti double top ya, double top dan break support become resistant. Nah, ini terakhir ya. Nah, dia bergerak naik. Nah, ini belum membentuk swing low nih. Nah, kita tinggal tunggu nih. Kapan nih akan membentuk swing low? Nah, swing low seperti ini, baru dia akan bergerak naik kembali. Ini gambarannya ke depannya ya. Nah, ini kalau kita berbicara tren sudah berubah menjadi tren bullish. Jadi pasti ada momentum yang namanya koreksi, itu pasti ada. Cuman memang belum ada konfirmasi, sampai saat ini belum ada gitu. Candlenya masih impulsif, masih sangat kuat, buyers momentumnya sangat tinggi gitu. Tapi pasti insya Allah ada gitu. Makanya di sini kan saya akan berbagi menyampaikan ya, baik pagi dan sore mengenai perkembangan XAU-USD ini. Jadi kita bisa kawal bareng-bareng pergerakannya, kenaikannya sampai seperti apa, dan apakah ada reversal, apakah ada pembentukan candle, itu yang kita akan bahas tiap hari. Oke, singkat cerita, posisinya saat ini memang masih dalam arah bullish ya, masih sangat kuat. Impulsif terjadi di hari Kamis menunjukkan buyers momentum yang sangat tinggi. Dan bahkan baru terjadi change of character ya di time frame daily. Tinggal kita melihat koreksinya dan ya baru dia akan bergerak naik. Intinya situ. Kita akan kawal setiap harinya. Oke, sekarang kita akan
cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat momentum apa aja yang bisa kita dapatkan di hari Jumat ini. Kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam terakhir ada candle order block ya. Ternyata di posisi order block ini tidak mampu menahan laju buyers dan posisinya masih bergerak dan breakout close impulsif. Ya, artinya di sini terjadi break order block ya memang posisi buyersnya masih sangat kuat. Makanya kemarin saya tandain, kalau teman-teman masih ingat ya, posisi terakhir kan di sini terjadi konsolidasi ya kan, ada konsolidasi, kemudian impulsif bullish, breakout daripada batas breakout time frame 1 jam. Nah, ini memungkinkan dia bergerak naik menuju targetnya di area breakout order block di 1971.93 sampai dengan 1964.18. Dengan harapan ada potensi koreksi menuju 1996.99 ya setelah targetnya naik sampai sini. Tapi ternyata di sini tidak ada konfirmasi kalau di time frame 4 jam. Alhasil saya akan tandain batas breakout dari bawah sini, saya akan pindah, saya geser di atas candle terakhir yang membentuk impulsif ya di area 1961.86 ya, 0.85 ya. Kalau area tersebut 1961.85, kalau di break close di bawah level tersebut, maka di situ akan menunjukkan reversal terjadi di time frame 4 jam. Kalau area 1961.85 tidak terjadi break di posisi tersebut, maka menurut saya akan memiliki kecenderungan kembali lagi menguat menuju target berikutnya, yaitu di $2.000 per troy ounce. Tapi kita akan lihat dulu ya di posisi sebelah kiri di sini. Ini ada 3 area resisten ya. Satu di sini kita akan tandain dulu. Sebentar, kita akan cari level yang paling tingginya. Oke, ini adalah area resisten. Ini resisten. Kemudian ini juga area resisten. Nah, yang saya tandain itu merupakan area yang memiliki membentuk area compression ya, maksud saya rawan terjadinya liquidity area tersebut gitu. Oke, kita akan lihat itu ada tahapan targetnya, yaitu ada di 1982.04, kemudian 1987.37 itu adalah target untuk dia bergerak bullish di atas daripada harga saat ini. Time frame 4 jam sudah kita tandain. Sebentar, nanti di time frame 1 jam saya akan bersihkan coret-coretan ini ya. Kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam, kita lihat. Oke, time frame 1 jam. Ya, ini sebenarnya kalau setting planning kemarin udah jelas banget ya, insya Allah. Karena posisi terakhir di sini saya menyampaikan market bergerak konsolidasi cukup lama sampai dengan memasuki sesi Amerika, bahkan menuju di posisi malam ya di jam 22.00 pasca news, yaitu si Jeremy Powell ya yang tadi saya sampaikan, menyampaikan pidatonya ya di dalam forum ya di klub ekonomi di New York ya. Nah, di situ setelah dia menyampaikan kebijakan moneternya yang saya sampaikan di awal video tadi, market langsung bergerak impulsif bullish, close di atas daripada 1956.99. Ini sudah menunjukkan awal pergerakan bullish terjadi sampai dengan titik saat ini, dan market bergerak kembali konsolidasi. Ini kalau kita lihat di time frame 4 jam. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu. Kita rapikan dulu coret-coretannya ini. Kita hapus-hapus dulu. Oke. Selanjutnya untuk hari ini, setelah posisi seperti ini ya, saya melihatnya pergerakan untuk XAUUSD ini kan memang masih kecenderungannya masih kuat bullish ya arahnya. Bahkan ini juga yang menjadikan high terakhir atau resisten ini terjadi breakout. Ya, memungkinkan sih memang market masih koreksi. Saya melihatnya masih memungkinkan gitu, masih ada target untuk koreksinya. Tapi kita lihat di posisi ini kan masih konsolidasi. Biasanya kalau market membentuk sebuah area konsolidasi ini, ya dia akan bergerak
pasca terjadinya impulsif, korektif atau konsolidasi, baru nanti kita akan lihat batas atas dan batas bawahnya. Untuk sementara kalau kita melihat pagi hari ini dengan candle yang merupakan terakhir ya, setelah besar volumenya ini kecil, dan ini memungkinkan sih harusnya dia akan bergerak konsolidasi kembali. Nah, seperti ini. Ya semoga aja ada koreksi ya, minimal pantau di level 1961.85 ya, di area tersebut. Pantau di posisi ini ya. Karena di area 1961.85 ini merupakan target breakoutnya time frame 4 jam. Kalau memang di area ini ada memungkinkan pembentukan pembalikan ya, atau bullish engulfing kembali, bullish pin bar, 3-in setup, maka dia akan bergerak naik. Tapi kalau marketnya masih impulsif bearish di posisi ini ya, dia akan menguji kuat. Ini adalah area compression. Menurut saya potensinya akan menuju level ini. Nah, bertahapnya seperti ini ya. Balik ke 1940-an poin sekian. Ini yang pertama seperti itu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dorongan buyersnya masih sangat kuat, break daripada high-nya ini untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, maka menuju area resisten yang kita gambarkan, yaitu 1982.04 sampai 1987.37. Ada potensi juga menuju ke area ini gitu. Secara keseluruhan memang kecenderungannya masih sangat kuat bullish ya, pasti seperti itu. Dan kita hanya mencari konfirmasi, dan tentunya sampai time frame 1 jam belum ada konfirmasi. Terakhir kemarin konfirmasi ada di sini, bearish engulfing, dan memang setelah terjadi penurunan dia ditahan oleh order block buy di posisi ini, dan dia bergerak naik kembali, breakout, dan dia bergerak naik. Ini ada resistance become support. Nah, makanya saya tandain di sini. Sementara seperti ini untuk analisa hari ini ya, sambil kita lihat nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, karena pasti akan saya bahas di review sore. Kecenderungannya lanjutannya seperti apa, dan apakah nanti malam akan ada news. Insya Allah nanti sore akan saya bahas secara detail, dan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan teman-teman semua. Serta saya sampaikan juga tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman juga bisa istilahnya mengidentifikasi juga dari trading plan-nya terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Jadikanlah informasi yang bermanfaat aja. Serta bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.